Siapa yang menentang ajaran sunat? Beuh. Siapa yang mengajarkan menentang Taurat? Beuh. Botak, si botak. Hah? Itu yang menentang Taurat itu dia. Yang datang kepada Paulus, itu yang menentang Taurat, yang membisikkan Paulus, yang mengaku memakai nama Yesus. Sekali lagi, ketika Anda membaca 2 Petrus 2, tolong hargai pengarang Petrus. Baca nomor 1-nya. Di tengah-tengah kamu siapa? Orang yang hidup di abad pertama, murid Yesus. Jadi di tengah-tengah muridnya abad pertama akan muncul penyesat. Penyesatnya itu adalah yang disimpan di goa. Baca Matius 27 nomor 60. Mereka meletakkan mayat Yesus dalam kuburan baru milik Yusuf sendiri, yang dibuat seperti gua. Oke, di dalam bukit batu. Kemudian mulut goa kuburan itu ditutup dengan menggulingkan batu besar. Jadi mayat Tuhan kamu itu dikuburkan di dalam goa batu. Oke? Jadi semua menggenapi. Kemudian Yesaya 14 nomor 14, kamu pelintir. Kamu tidak mau baca nomor 15-nya. Kamu malu. Jadi iblis itu dilemparkan ke alam kubur. Tuhanmu keluar dari alam kubur. 2 Petrus 2 nomor 4, iblis dilemparkan ke goa. Keluarlah Tuhanmu dari goa. Selamat menyembah iblis. Jangan sakit hati. Kau mau pelintir dalil manapun dalam Bibelmu, kami loncatan berpikirnya 100 langkah di depan daripada kamu yang gak pernah melangkah sama sekali. Ingat, berdasarkan dalil kitabmu, iblis keluar dari goa. Oke? Iblis disimpan di goa. Iblis simpan di dalam kubur. Yang keluar dari kubur Tuhan lo. Yang keluar dari goa Tuhan lo. Lo menyembah makhluk kuburan, makhluk goa. Berarti Tuhan lo adalah, berdasarkan dalil itu adalah Halal bin Zakar. Di Wahyu 22 nomor 16, Tuhanmu mengaku bintang timur. Yesaya 14 nomor 12, bintang timur itu adalah iblis. Lengkap itu dah. Lengkap kan? Nah, Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti iblis itu memakai nama Yesus. Yang keluar dari goa Yesus. Yang dibuang masuk ke dalam kubur dan keluar dari kubur Yesus. Yang datang mengaku Halal bin Zakar Yesus. Sembahanmu adalah Yesus. Di gereja kau menyembah Yesus. Berarti kau penyembah bintang timur. Sudahlah. Aduh, jangan terlalu sombong. Bahas tentang Nabi Muhammad, nggak usah. Ilmu cetek, nggak ada apa-apanya dibandingkan kami. Cuman tai gigi kucing di muka itu. Oke? Ada lagi yang mau menyembah makhluk goa? Sudah selesai ngomongnya, Juma. Udah, kau bantai itu dalilnya. Yesus dikubur di goa. Yesus itu setelah dia Yesus lah. Mengajarkan apa-apa. Yesus dikubur dalam goa. Dia mengajarkan. Yesus keluar dari kubur. Iblis disimpan di goa. Iblis disimpan di kubur. Itu adalah Carolina menyembah makhluk yang keluar dari goa kuburan. Itu memang kebiasaan orang Yahudi, memang sih tentang goa-goa yang seperti masalah itu generasi, masalah. Yesus itu adalah Allah. Masolang, hanya iblis lah yang mau agar manusia menyembah kepada Yesus. Ya jelas lah Nabi Allah. Nabi Allah ditembak. Kamu lihat baca ini. Hancur. Ayatnya Filipi 2:6. Iya, Filipi pula. Saudariku Carolina, tadi di sini Filipi ada 2 seorang Kristen yang kita tanya tentang legitimasi Filipi itu. Ternyata Filipi itu adalah kitab yang tidak ada legitimasi, nggak ada ijazah dari Yesus. Bukan urusanmu itu apa tuh kau bilang itu? Jangan terlalu banyak alasan. Jangan terlalu banyak alasan. Lah,
Sebuah pengajaran yang tidak berasal dari Yesus adalah tidak anak boleh dia. dipercaya. Kalau dia tidak bangkit, itu namanya sia-sia dia datang ke dunia ini. Sebuah pengajaran yang tidak Benar. berasal dari Kalau Yesus Yesus jangan tidak dipercaya. bangkit, sia-sia Yesus datang ke dunia. Emang Itu ngapain kata Yesus datang ke itu dunia? kata Paulus, itu kata Paulus. Ngapain Yesus datang ke dunia ini? Tanya kau. Galatia Tanya 2 kau. nomor 21. Ku tanya kau, Yesus itu datang Jika ke kau dunia buat mengharapkan apa? ada kebenaran di dalam Taurat, maka sia-sialah kebangkitan Yesus. Bukan itu maksudnya. Ngapain Yesus datang ke dunia ini? Ku tanya kau. Untuk mengajak Bani Israel menabikan dirinya. Mana ada itu? Tidak ada Yohanes kitab 17 Nabi. nomor 3. Di Yohanes 13 nomor 3. Kabupaten Filipi 2 ayat 6. Ya itu Dia Paulus, lupa Allah. EGP dengan Paulus, nggak mau. Aku nggak peduli dengan itu. Oke, kau nggak mau seperti yang dikatakan Paulus. Yesus berkata, saja. Aku dan Bapa satu. Yesus berkata aku dan Bapa satu. Dan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah dua. Mana ada? Yohanes 8 nomor 17-18. Kemudian Yohanes 8 nomor 29. Kamu baca juga ayat. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu Dia akan mati dan anak kamu. tukang kayu. Dia adalah Allah itu adalah sendiri, besar. Nabi. Dianya Oh besar. enggak, kata siapa? Dia itu Kan Allah. itu menurutmu karena kamu pengikut Paulus. Kamu ingin menggantikan Paulus, kemuliaan Paulus, Elohim aku pengikut Yesus. dengan makhluk yang keluar dari Yesus Paulus kubur. gua kenal. Gak bisa, Siapa gak bisa Paulus? kau gantikan kemuliaan Elohim dengan makhluk kuburan, gak Aku bisa. pengikut Yesus Kristus, bukan pengikut Paulus. Oh, Paulus dong. Paulus kata. Nah, ini tuh Paulus ada dong. kau. Kamu pasti Paulus. Karena Enggak hanya lah. Paulus. Ya, karena Aku hanya Paulus yang mengikuti mengajarkan Yesus. Kristen. Paulus Yesus tidak tidak pernah mengajarkan mengikuti. Kristen. Yesus mengajarkan Islam. Yesus Beda. mengajarkan Kristen. Yesus itu mendirikan ibadah rumah Tuhan dia tempat Oh, sekarang. enggak mungkin. Rumah Yesus ibadah di yang sini berkata, didirikan "Aku oleh mendirikan rumah Yesus di batu adalah batu rumah karang." ibadah yang kudus. Tidak muncul orang di dalamnya, orang yang Setiap tidak bersunat orang yang sudah pemakan babi. dibaptis itu adalah anak-anak Orang yang Yesus. tidak pernah mandi junub tidak boleh masuk ke situ. Pemakan babi nggak boleh masuk ke sana. Penyembah Nah, berhala kau yang nggak nggak boleh boleh. masuk ke situ. Makanya tidak ada orang Yahudi dengan orang Kristen satu rumah ibadah. Dengar kau, dengar. Sorry. Yesus berkata, dengar dulu. Yesus berkata, tidak ada satu orang pun yang dapat masuk kerajaan sorga kalau tidak dilahirkan kembali. Lalu, apa kata Tuhan Yesus? Masuk menguping diri. Pantasan kembali. Paulus bersalin. Kau dilahirkan sama Paulus. Yesus yang berkata ini loh, bukan Paulus. Yesus, ucapan berkata. Yesus itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Tidak ada ucapannya untuk orang pirang kayak Bukan Anda. orang Nggak manusia ada. manapun, semua manusia di dunia ini. Tidak ada. yang Yesus bisa masuk menyampaikan surga kalau tidak segala dilahirkan firman kembali, yang tidak engkau dibaptis. berikan kepadaku telah aku Dibaptis. sampaikan Tanpa kepada dibaptis, mereka. kau semua nggak akan masuk Mereka telah surga. menerimanya. Masuk neraka semua kau. Mereka siapa? Mereka siapa? Mereka telah menerimanya. Mereka siapa? Orang Yahudi atau orang non Yahudi? Mereka siapa? Hmm. Yesus berkata kepada semua manusia tidak ada satu orang Nenek pun yang dapat Mukiper. surga kalau tidak dilahirkan Eh, kembali. inilah kalau manusia hanya modal otak tikus. Otak Mana itu yang ada? kotor. Bacakan Mana kau ayat ada ini. pernah Yesus Bacakan berkata ayatnya. kepada semua orang, nenek Ku bacakan Mukiper. kau semua orang lah. Bacakan Mana dalilnya? Mana Ini dalilnya ayatnya. semua orang? Mana? Ini ayatnya. Di mana? Tidak ada satu orang pun yang dapat masuk surga kalau tidak dilahirkan kembali. Iya. Lalu Alif-Alif menjawab. Alif-Alif menjawab. generasi. Bagaimana kami Aduh, bisa parah. masuk ke Parah, dalam parah, rahim parah. ibu kami dengan apa? Parah, Dengan lahir parah. baru itu dengan roh. Setiap orang yang Apa, sudah setan? dibaptis itu Tuhan Yesus kenal dan itu adalah anak-anak Allah. Layani orang gila juga. Orang gila dilayani habis. Aku mau- Nggak ada gunanya. Kau yang gila. Aku mau nanya Carolina ini. Tar dulu Carolina. Markus 5 hanya orang gila yang nyembah Yesus. Dengar dulu, Yesus yang berkata Yesus. Baca Markus 5. Markus 5 baca. Yang menyembah ke Yesus itu orang surga. gila. Kau Baca Markus 5. Tidak kau apa. ini. apa? Baca Markus 5. Orang waras itu Tunggu, kata menyembah dia, Tuhannya tidak satu orang pun yang bisa masuk Musa. surga kalau tidak dilahirkan Orang kembali atau gila dibaptis. itu Jadi barang siapa yang tidak dibaptis menyembah yang masuk diperhatikan neraka. orang gila. Kau yang gila. Kau Lah yang itu gila. Markus Otak 5. otak. Markus 5 yang menyembah Yesus adalah orang gila. Kau yang mana ayatnya? Kau jangan terpakai mulut cokor itu dan kita Markus bercokor. 5. Markus 5 Anda baca dari nomor 1 sampai nomor 15 aja. Silakan. Jangan sampai nomor 20 nanti kamu Tidak ada mencret. satu pun yang dapat Baca. masuk surga kalau tidak dilahirkan kembali. Itu aja titik.
Itu teori, bukan begitu maksudnya. Ayo baca. Itu Yesus berkata, Yesus, kamu buka ayatnya. Terlahir Kamu buka ayat, jelaskan. kembali itu, bersih kembali, suci kembali setelah dia bertobat, tobat dan nasuha. Dengan baptis, bro, Makanya dengan umat baptis. sekarang orang Islam itu ketika dia lahir dia bersih, suci, fitrah. Ketika Ya, dia punya mana maksiat, ada ceritanya itu bersih. ketika dia Tidak punya ada maksiat, yang bersih. mereka bertobat, mereka terlahir kembali, bersih Tidak, kembali, itu tidak fitrah seperti kembali. itu. Lahir Umat kembali Islam artinya itu lahir makanya secara disebut roh, bukan Idul lahir Fitri, daging. Idul Fitrah itu. Lahir secara Hari suci, hari kembali manusia itu suci. Lahir Itu secara terlahir roh, kembali. bukan daging, ya. Setiap Idul Fitri umat Islam terlahir kembali. Udah, titik. bagimu. Sekarang kau baca Markus 5. Itu bagimu. Ya, itu memang kaidah agama kami kok. Coba Itu tahu, baca kau Markus puasa 5. nggak bisa masuk surga kalau tidak Markus 5 kau baca Markus 5. Ayat berapa? Nomor 1 sampai nomor 15. Baca tuh, orang gila yang nyembah Yesus itu. Baca Markus kisah berapa? para Rasul Markus 16, nomor 16 Markus berapa? 18. Orang gila yang merasulkan Paulus itu. Baca, aku tunjukkan dalil kok. Sudah ditunjukkan dalil pun masih dalil mana? Itu artinya kau Yang tidak mana? terlalu. Markus 5 kuclok ribo. Ayat berapa? Dari 1 sampai 15 tuyul. Banyak kali kau tuyul, kau gundruwo. Lah, kan kau minta dalil. Kau gundruwo, kau. Bercanda kok emosi. Tuyul itu tukang Dan satunya tahayul. banyak kali bacanya itu. Ya Yesus makanya menyembuhkan orang kami ini yang orang belajar. setan. Kami bukan jemaat kayak kalian. Kami ini orang belajar. Kami selami semua itu Bible. Saya ajari kau cuma, saya ajari kau. Baca, Ya, baca, dengarkan. baca. Baca. Yesus menyembuhkan orang yang kemasukan roh jahat. Kemudian Yesus dan baca. pengikutnya sampai di seberang Danau Galilea di daerah Gerasa. Begitu Yesus turun dari perahu, ia didatangi seorang laki-laki yang keluar dari goa kuburan. Orang itu dikuasai roh jahat dan tinggal di kuburan. Ia sudah tidak dapat diikat lagi walaupun dengan rantai. Sudah sering kaki dan tangannya dibelenggu. Tapi selalu rantai-rantai itu terputusnya dan besi pada kakinya dipatahkannya. Ia begitu kuat sehingga ia tidak seorang pun dapat menahannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan melukai badannya dengan batu. Ketika dari jauh ia melihat Yesus datang, ia berlari lalu bersujud di hadapan Yesus dengan suara yang nyaring dan keras berteriak, Yesus Allah yang maha tinggi, akan kau apakan saya ini? Takut dia di situ berkata baik Yesus tidak dihukum ya, dapat dihukum. Datang menyembah Yesus kan? Allah. Iya, iblis juga takut pada Yesus kok. Dengan suara yang menyembah, keras, menyembah. Orang kerasukan iblis itu menyembah. Kau apakan aku ini? Demi Allah yang saya, demi Allah saya mohon jangan menyiksa saya. Iblis memohon pada Yesus jangan menyiksa dia. Takut dia disiksa. Terus? Iblis itu tak menyiksa. Kemudian demi Allah saya mohon jangan siksa saya. Orang itu berkata begitu sebab Yesus berkata kepadanya, roh jahat keluar dari orang itu. Keluar roh jahatnya. Keluar. Lalu Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Lalu iblis menjawab, Carolina. Iblis menjawab, orang itu menjawab namanya Legion. Sebab kami ini banyak sekali. Berulang kali ia meminta dengan sangat supaya Yesus jangan menyuruh roh-roh jahat ini keluar dari daerah itu. Dekat tempat itu ada banyak sekali babi yang sedang mencari makan, dan di lereng bukit roh-roh jahat yang memohon pada Yesus, suruhlah kami masuk ke dalam babi-babi itu. Masuk ke dalam babi. Dan jadi Makan sama Carolina. masuk ke dalam babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu lari dan terjun dari pinggir jurang dan ke dalam danau laut tenggelam. Semuanya ada kira-kira 2.000 babi. Terus apa yang kau putar? Mana itu? Nomor sampai 15. Nomor sampai 15. Penjaga-penjaga babi itu lari dan menyiarkan kabar Berat itu di kali kota dia dan di baca Bible dia. sekitarnya. Lalu Susah orang-orang nampas dia. melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang pada Yesus lalu melihat orang yang tadi kemasukan roh jahat itu sedang duduk di situ. Ia sudah berpakaian dan
pikirannya juga sudah waras. Pikirannya juga sudah waras. Sudah waras pikirannya. Maka mereka sudah menjadi pengikut. Ketika orang itu sudah waras dan melihat Yesus, masih menyembah nggak? Dia masih menyembah. Mana dalilnya? Ayo. Dengar, orang-orang yang telah menyisik nih, dengar sampai habis ya. Waras, maka mereka semua menjadi takut. Orang-orang yang melihat itu takut ya. Orang-orang yang telah menyaksikan diri yang tentang hal itu, babi-babi itu menceritakan. Lalu penduduk daerah itu meminta supaya Yesus ini waktu marah ke Yesus karena dia menghancurkan babi-babinya yang sudah mati ya. Yesus naik ke dalam perahu. Tadi itu di situ orang jahat itu. Mana kerasukan, orang kerasukan itu menyembah Yesus mana? Di sini intinya iblis kan di situ dia masih dalam roh jahat, ketika kan? orang itu masih ada iblis di dalam dirinya, dia berlari menyembah Yesus. Manusianya itu iblis saja takut dihukum. Karina gantian. Ketika orang tersebut di dalam dirinya masih ada roh jahat alias iblis, dia berlari menuhankan menyembah Yesus. Ketika roh jahatnya sudah keluar, ketika roh jahatnya sudah keluar dari tubuhnya, tidak lagi menyembah Yesus. Karena roh jahat itu takut pada Yesus, takut dihukum, tahu nih. Makanya orang-orang yang menyembah Yesus itu diusir. Kamu semua adalah pembuat kejahatan dan takut pada Yesus. Sementara kau tidak takut sama Yesus, ya? Berarti kau lebih tidak ada dalilnya juga. Harus takut kepada Yesus. Gak ada dalilnya. Iblis itu yang takut pada Yesus. Iblis itu ketika masuk ke dalam tubuh seseorang, maka iblis ini mengantarkan orang itu menuhankan Yesus. Itu karena iblis itu mengenal Yesus, bro. Iblis itu makanya. Nah, berarti kan kalah dengan iblis. Iblis saja mengenal Yesus. Makanya kalau ada orang yang kerasukan iblis, dengar. Kalau ada orang kerasukan iblis, iblisnya mengantarkannya menyembah kepada siapa? Itu iblis itu takut dihukum Tuhan itu tadi dia. Kalau ada orang kerasukan iblis, orang itu diantar oleh iblis itu menyembah kepada siapa? Tidak, itu tidak tergantung pada manusianya. Manusianya tidak sadar. Masalah generasi. Manusia namanya orang kerasukan setan, bro. Hancur Carolina, hancur. Manusianya tidak sadar. Saya ulang lagi. Kalau orang itu kerasukan iblis, iblisnya menghantarkan orang itu menyembah kepada siapa? Gini, ketika ada iblis dalam tubuhnya, manusianya tidak sadar lah. Kalau dia sadar bukan gila namanya, bro. Kalau dia sadar, berarti dia tidak menyembah Yesus lagi. Manusia itu dia tidak tahu apa-apa. Kalau dia sudah sadar, baca nomor 15-nya. Nomor 15-nya baca. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Ketika dia sudah waras, dia tidak menyembah Yesus lagi. Ini iblisnya memang di manusia. Manusia belum sadar lah. Namanya manusia tidak sadar. Dia ketika kerasukan iblis dia tidak tahu. Itu dalil. Intinya bahwa Yesus itu Allah. Makanya setelah dia waras, dia tidak menyembah Yesus lagi setelah dia waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu. Dan tentang babi-babi itu, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia memperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah. Enggak, dia enggak jadi pengikut. Dia malah pergi ke rumahnya. Dia mau mengikuti Yesus, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah di Kakopolis.
segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bagus kan? Nah, bagus. Sisi negatifnya. Nah, Kamu sekarang tahu sekarang apa? ada nggak Gini kemudian berarti orang kamu rendah dari iblis. dengar, ada nggak kemudian orang itu masih menyembah Yesus ketika dia sudah waras? Dia mengikuti Yesus. Hei, masalah generasi. Saya tidak tanya Dia mau mengikut. mengikuti Yesus. Dia bukan mengikut, menyembah. Yang saya tanya menyembah. Nah, iblis itu menyembah karena takut dihukum, bro. Karena Yesus Berarti iblis ketika dia takut dihukum, dia merasuki manusia sehingga manusia itu menyembah kepada siapa? Tunggu dulu. Berarti iblis itu takut dihukum. Itu berarti dia Tuhan, menunjukkan Yesus Tuhan. Itu aja intinya. Menunjukkan bahwa Yesus Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menghukum Ketika iblis itu takut kepada Yesus, lalu kemudian iblis Hanya itu Tuhan yang bisa menghukum merasuki iblis. manusia, manusianya diantarkan oleh Berarti iblis dia ini Tuhan, menyembah kepada hanya siapa? Tuhan. Orang yang kerasukan iblis itu menyembah kepada siapa? Yesus. Iblis itu benar Tuhan, dia takut betul, berarti hanya Tuhan yang bisa menghukum Waspadalah iblis. kepada penyesat yang datang Berarti kamu kepadamu, rendah dari iblis, memakai karena kamu namaku Tuhan. dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias, akulah anak Tuhan. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Mesiasnya mengakui Yesus, iblisnya itu mengakui Yesus ini adalah Iblisnya mengenal Yesus, siapa Yesus? Iya. Itu jelas. Berarti dia Tuhan. Iblisnya Berarti kamu mengakui mengenal Yesus iblis, ini karena kamu sebagai tidak mengenal Yesus. Mesias. Sekarang terbukti apa yang tertuang di dalam Markus 5, orang gila yang kerasukan setan menyembah siapa? Yesus. Yesus. Setelah dia waras, setelah dia waras, apakah dia masih menyembah Yesus? Tidak, dia udah pergi. Tidak. Dia setelah waras, Dia sadar minta setelah untuk waras. menjadi pengikut. Ya, setelah waras dia tahu Yesus bukan Tuhan. Dia mau mengikuti Yesus, bukan mau menyembah Yesus. Tapi Yesus Namanya orang mengatakan, tak sadar yang nggak ngerti gimana hidup ini. Orang yang nggak sadar makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Kamu itu sudah disesatkan, makanya kamu itu menyembah Yesus. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda tidak disesatkan, siapa yang mengajarkan kalian ke gereja hari Minggu menyembah Yesus? Kalau kalian tidak disesatkan, siapa? Kami berkumpul dengan seiman. Kami disuruh berkumpul. Iya, siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Siapa yang berkata? Yesus berkata. Di mana? Ada orang berkumpul, maka Tuhan. Di mana perintahnya ke gereja hari Minggu itu? Di mana perintahnya? Di mana perintahnya hari Minggu? Itu kan hari Sabat. Mana Minggu Sabat? Hari kemenangan Yesus. Mana ada Minggu Sabat? Hari kebangkitan Yesus. Kami mengambil waktu asal ngomong. hari kebangkitan Yesus. Kalau orang gila itu nyambung nggak kalau kita ajak diskusi, nyambung nggak? Nggak nyambung. Inilah saudara Carolina. Masa dikatakan Minggu hari Sabat? Hari Minggu disebut Sabat. Bagi kami, Minggu itu Sabat. Di situlah kami berhenti. Itu Minggu Sabat itu bahasa apa kau pakai pendekatannya? Karena kebangkitan Tuhan Yesus di situ dan kami mengambil saya hari tanya. kebangkitan Yesus. Kamu katakan hari Minggu itu hari Sabat, itu kau menggunakan pendekatan bahasa apa? Bahasa orang gila. Iya, itulah makanya aku bilang. Kau yang gila, Andi. Kurang ngerti. Dalam bahasa Yunani, Senin itu Delphera. Iya, apapun. Deftera. Kemudian Selasa itu Triti. Hari Rabu itu Tetarti. Hari Kamis itu Femti. Hari Jumat itu Paraskevi. Hari Sabtu itu Sapato. Hari Minggu itu Kiriaki. Nah, kamu menggunakan pendekatan bahasa apa sampai kau mengatakan Sabat itu Minggu? Bagi kami Sabat itu kali pemberian. Gila berarti, kau gila berarti. Dan kami hari Minggu. Berarti kau gila. Dia pakai pendekatan Kamus Legion. Kamus Legion, betul. Zaman dulu Sabat itu adalah
Hari Adalah? Sabtu, hari Kamis, Iya, memang. hari Minggu, karena kebangkitan Tuhan Yesus. Dirubah. Itulah yang dinubuatkan Yesus, bahwa iblis itu mengganti hari, mengganti hukum. Hari-hari raya digantinya. Itulah iblis, kata Yesus, yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Tertulis di Daniel 7 nomor 25 dan Daniel 31 nomor 11. Iblis itu menggantikan hari-hari raya dan juga hewan-hewan kurban. Itulah kalian, hewan kurban kalian ganti jadi manusia kurban. Hari Sabat kau ganti menjadi hari Kiriaki, penyembah dewa. Begitu. Ini bukan penghujatan atau penistaan, enggak. Ini cara saya menerapi orang supaya waras. Karena orang gila lah yang mempraktekkan pertama kali menuhankan Yesus. Ibunya Yesus Maria tidak gila, makanya dia tidak nyembah anaknya. Yohanes sepupu sekalinya tidak gila, makanya dia tidak menyembah Yesus. Yang gila. Elizabeth tantenya dan Zakaria pamannya tidak gila, makanya tidak menyembah Yesus. Yusuf bapak tirinya tidak gila, makanya tidak menyembah Yesus. Padahal mereka orang-orang yang saya sebutkan ini adalah orang yang paling terdekat dari Yesus. Tapi karena mereka waras, mereka tidak menuhankan Yesus. Kalian yang tidak mengenal Yesus, karena kalian tidak, makanya kalian menyembah Yesus. Sama seperti yang ada di Markus 5. Makanya tidak ada mujizat di sana. Mereka tidak percaya pada Yesus. Di sana. Saudara-saudaranya ibunya itu juga tidak ada mujizat yang didapatnya. Orang-orang yang diusir Yesus itu adalah orang yang bisa bermujizat. Bukankah kami ketika hidup di dunia bermujizat pakai namamu, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Saat itulah aku Yesus berterus terang Setiap kepada orang mereka tidak percaya Kristen. tidak mendapat mujizat. Kristen. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada Kristen. Enyahlah daripadaku wahai Kristen. Jangan kau Mereka semua adalah pembuat kejahatan. Tidak ada tulisan Kristen situ. Kau itu. Karena hanya orang Kristen yang bermujizat bernubuat pakai nama Yesus. Kristen situ. Kau tambah-tambah. Karena hanya orang Kristen yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus. Saya ulang dalilnya. Pada hari itulah saya akan berterus terang kepada Kristen. Enyahlah daripadaku wahai Kristen. Engkau semua adalah pembuat kejahatan wahai Kristen. Aku tidak mengenal engkau wahai Kristen. Itu fakta, itu real. Karena hanya orang Kristen yang bermujizat pakai nama Yesus. Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak, Yahudi tidak, Islam tidak, hanya Kristen yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus. Berarti yang diusir hanyalah Carolina Kristen. Itu fakta, saudariku. Congor kau. Jadi sebelum Anda kemudian disebut penjahat oleh Yesus, maka segeralah menggunakan akal sehat. Karena orang yang pertama mempraktekkan menyembah Yesus bukan orang Buddha, bukan orang Katolik, bukan orang Protestan, bukan Advent, bukan Saksi Yehova, bukan juga kemudian orang Pantekosta. Tapi orang yang pertama mempraktekkan menyembah Yesus adalah orang gila. Markus 5 sudah dibaca. Kau yang baca tadi. Kau baca dulu. Elizabeth menyembah Yesus, Tuhan. Yesus dibilang Tuhan. Elizabeth ketika dia dalam kandungan. Kau baca ayatnya. Kau baca ayatnya. Tidak, mana? Kita baca. Silakan tunjukkan. Kita baca. Di mana Elizabeth? Di mana Elizabeth menyembah Yesus? Ya, tunggu ya. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mendatangi aku, katanya. Ya, yang berbahagia tetek yang kau isap. Betul. Ya, tetek mamamu. Ya, begitu tertulis. Gitu. Kan begitu tertulis. Gimana sih orang ini? Tetek mamamu itu. Iya. Kan dalilnya begitu. Mana tetek mamamu situ, di mana? Alamak. Mana ya tetek mamamu? Kok begitu pula cara bicaranya? Kan dalilnya begitu, Mbak. Mana ayatnya? Tetek mamamu situ. Loh, tetek kalau ada mamamu dalilnya itu, gimana? Bapak punya orang tua. Lah, gimana sih kok dia emosi? Kan dalilnya ada kayak begitu. Kalau bilang mana dalilnya, mana dalilnya tetek mamamu? Loh, itu tadi dalil yang kau baca tentang Elizabeth itu rangkaiannya dengan dia ucapan berbahagialah tetek yang kau isap. Tidak ada situ seperti itu ya. Alamak.
Alah. Aku baca ayatnya. Mana dalilnya? Tunggu. Cepatlah. Cepatlah, teteknya mana? Ini tetek mamamu ambil. Ah. Lah kok mamaku pula? Iyalah, otakmu nggak ada. Lukas 11 itu, cepatlah. Tunggu. Cepat. Mana teteknya? Cari tetek mamamu. Ah. Lah, yang punya tetek kan kau. Ada aja ini. Mamamu pun juga punyanya, mamamu pun punya. Tapi tak ada dibahas di situ. Anak perempuanmu pun punya. Ah. Ya, tapi kan tidak membahas itu. Membahas itu kok tadi. Elizabeth katanya kan. Ini lagi dicari ayatnya. Ya makanya tetek kok dicari kan adanya di situ. Ini anu punya mamamu. Punya ibu pun ada. Kan di situ. Di mamamu ambil. Di Lukas 11 apa pula? Cepatlah. Apa itu ya? Lupa saya. Makanya jangan cuma ngurusin tetek melulu. Ada aja ini. Jam kau. Ih, Tetek mamamu itulah. aku pula yang dibilangnya. Lukas 11 ayat berapa? Itu tuh di atas itu. Dia yang bawa kok, aku pula yang dimintanya. Aneh orang ini. Kamu udah tahu ayat tadi ini? Bukan teteknya Elizabeth, astagfirullahaladzim. Kenapa Siapa? pula? Yang Eh. tadi menyembah Tuhan itu Yesus itu Elizabeth. Nah, Siapa terus? aku ini yang ibu Tuhanku mendatangi aku kan Elizabeth mengaku Yesus Tuhan itu loh pertama kali Yesus Itu menjadi dan Tuhan. tete itu dibaca. Ini apa bacanya ini? Itu dibaca. Ini apa bacanya nih? Bacakan Pak. Burem ya. Burem. Si burung. Tuh. Dan tete yang kau hisap gitu ya. Mana? Ya. Ntar lu aku kecilin dulu. Aduh. Kalau semua kecil dia. Habis sih gua. Ini sih bagus. Kenapa pula teteknya orang dibahas? Udahlah Ini jadi saya baca Carolina ya. ini memang ada anehnya ini. Saya baca aja. Tetek. Tadi bilang siapa yang mengenai Yesus? Saya baca Tuhan itu dulu. Pertama kali kau bilang apa tadi? Jangan kau ngawur. Tatkala Kau Yesus ngawur. lagi Kau ngawur. mengatakan Ini apa? perkara itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara itu. sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap. Nah, Itu terus kenapa Lukas Carolina 11. merasa Itu, teteknya? kita Kenapa sama-sama teteknya tahu Carolina apa dia tadi. merasa? Itu kan dalil. Tidak ada ayat itu. Tidak ada di ayat itu. Loh, kau ditambah-tambahi? Gimana sih? Maunya teteknya yang dibahas di situ ada aja orang ini. Diam kau. Nggak ada suka. Nah itu kan dalil, ngapain kau bawa punyamu? Itu kan ada dalilnya. Kan Dito, gedein kan Dito. Bagus tuh kan Dito. Di sini Masuk. intinya bahwa Yesus itu dipanggil Tuhan oleh Elizabeth, itu yang pertama kali itu intinya. Masa Jadi, Tuhan kau- netek gimana sih ceritanya Bu Carolina ini? Masa Tuhan netek? Ya nggak Astagfirullah. apa-apa. Tuh, kau- Nah itu diakui. Tadi marah. Kenapa? Tuhan, kenapa? Tapi kau nggak usah bahasa kotor. Itu Lah, apa bahasa bahasa seperti kotor? itu memang. Kok bahasa kotor? Di situ lagi bahas ayat itu pegang apa? Ayo, tangan kirimu itu pegang apa? Lukas Ngapa kau? 1:43. Kenapa tangan kirimu itu? Tangan kirimu itu ngapain? Tangan Kau bahas itu itu? ada. Orang Diam baca kau, dalil. jangan kecil sini nggak ada otakmu itu memang beragama tapi otakmu kotor kayak kau Ini merah. kita Betul. baca dalil tangan kirimu itu ngapain? Kau otak kau tuh ini di sini anak kecil loh anak aku sini. Tangan kirimu itu loh. Tangan itu. Astagfirullah. Carolina tangan kirimu. Ngapain tangan Ini. kirimu itu? Yesus memanggil Coba, Yesus Tuhan pertama kali. Yesus Aduh, dia yang Carolina yang kadang-kadang nih emang. Lukas 11:27 Carolina. Lukas 11:27. Lukas 11. Tujuh itu, dibaca. Lukas Nah, sampai kalau di situ. 43. Jangan mana makan itu. Kena PL. Lukas 1 ayat 43. Siapakah aku ini hingga ibu Tuhanku mendatangi aku katanya. Lukas 1 ayat 43. Nah, ibu Tuhan. Nanti Tuhannya itu netek ke ibunya Nah, kan? Betul berarti nggak? kan Yesus Tuhan. Jadi kau jangan congor, jangan kau bilang orang gila itu yang memanggil Yesus Tuhan. Elizabeth memanggil Yesus Tuhan. Berarti nanti ini ibu Tuhan nanti Maka ini jangan diisap congor kan kau. sama Kau anaknya. bilang tadi apa? Kau bilang tadi apa? Kau bilang tadi pertama kali memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Orang gila. Kau congor kan? Ini Elizabeth. Carolina, saudariku, kau yang apakah gila itu. Elizabeth Congor. Apakah Elizabeth Yang berlari congor. menemui Maria dan sujud?
menyembah Maria? Dia cuma mengatakan kurios Tuhan kok di situ. Dia Tuhanku, ibu Tuhanku. Ibu Tuhan, ibu Tuhan, Bukan kok Ibu ini. Tuhan. Tuhanku. ibu Tuhan, Ibu Tuhanku. ibu Tuhan. Eh, Karena tidak mungkin Tuhan nete. Kalau ya Tuhan nete itu masuk akal. Karena kau ajarkan bodoh, ajaran sesat kau. Yang mana Dan yang siapa nete, yang Tuhan tidak atau menerima Tuhan? Yesus Kristus itulah sesat. Siapa yang tidak menerima Yesus Kristus itu sesat. Yang Ya. mana yang nete, Itu Tuhan tahu, atau kan? Tuhan? Udah turunilah. Yesus itu Tuhan. Bikin Barang siapa rusak yang tidak suasana. menerima Masa Yesus Kristus, Tuhan nete? Gimana sih, ada aja ini ah. Bikin rusak Kalau suasana itu. Tuhan itu masuk akal gitu loh. Lagi pula Elizabeth di situ nggak menyembah Yesus. Berbeda dengan Markus 5, orang kerasukan setan menyembah Yesus. Ada-ada aja. Ibu Carolina ini legion waktu sakit. Sama dia. Jadi legion sakit ini. Iya, Ada legion legion sakit sakit lagi. Iya. Oh gitu. Yang mondar mandir di dekat kuburan bersama babi-babi. Legion Oh. dia. Tapi lebih parah dia. Kenapa lebih parah? Iblis tidak makan babi. Carolina iya. makan babi. Ada plusnya dia, ada plusnya dia. Ada plusnya. Kan iblisnya dimasukkan ke babi. Toh? Ya kan? Ya. Iblisnya dimasukkan ke babi. Nah, Carolina makan dua-duanya, iblis dan babi dimakannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Siapa yang bisa makan iblis coba? Carolina lah, dia sama babi. Iblis pun dimakan. Aku masih ingat dulu ada seorang yang marah besar sama aku. Apa katanya? Suma, jangankan kau ya, iblis aja ku makan. Ada dulu. Ada marah. Iblis aja ku makan katanya. Nauzubillah min zalik. Mondar mandir di kuburan, lepaskan rantai ngamuk-ngamuk. Dia melihat Yesus dari jauh datang. Saya itu, menyembah. Bang Handi, saya itu kan punya indera ke-8. Jadi ketika saya mengatakan tadi tangan kirinya Carolina, iya pasti saya tahu lah ngapain tangannya. Tembus pandang nih saya. Khusus ke Carolina aja kan? Iya Carolina aja. Pada saat tadi saya baca dalil, dia baca dalil, tangan kirinya itu loh. Mau tahu nggak kalian ngapain tangan kirinya tadi tuh? Tangan Kau tahu kirinya nggak? mengucap. Tangan dada-dada dia. Enggak Bang Andi, keliru itu. Betulan serius. Garu-garu. Bukan juga salah. Ini saya jujur. Ketika tadi dia baca dalil daripada Markus 11 itu, tangan kirinya itu sudah melengket di badannya. Dia aja yang kotor pikirannya. Masih tersambung dengan lengannya tadi itu tangan kirinya. Lukas 11:27. Pada saat dia baca itu tangan kirinya itu ngapain? Masih melengket di lengan kirinya. Dia yang merasa, jangan kotor pikiranmu. Ada anak kecil kata, ya Allah, emang lu ngapain? Masalah generasi. Sama dengan Pak Prabowo. Saya di Makassar, tapi saya tahu persis apa yang saya katakan pasti betul. Sekarang ini dia berpakaian apa? Dia pakai baju apa sekarang? Ada nggak yang tahu? Salah. Pakai baju laki-laki. Karena nggak mungkin dia pakai daster. Masalah generasi. Udahlah Bang Andi, lanjutkan dulu. Mana tahu ada yang mau tangan kirinya mau melintir ini kemangi, silakan. Ya, boleh. Ini Indri ini siapa Indri ini? Jadi siapa? Indri. Iya, INRI. Indri. Iya. Simbol salib itu. Oh. Coba. Iya kan? Coba disambut. Ya, selamat sore. Indri, dibuka mute-nya. Iya, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Oh, waalaikum. Kristen, Bang. Sahabat HK Syukran. Lanjut. Bang Indri, Indri. Kristen apa bukan, Bang?
Sahabat Dewi Musik, barakallahu fik. Lanjut Bang Handi. Ya, ini Henry kok diam Henry. baik. Gimana sih? Ibu kami Henry. Ya udah turunin aja Bang Hadi ke Laskar Kristus itu. Jangan dulu, dia masih mau ngomong, dia persiapkan. Ya Laskar Kristus ini mau belajar itu Bang. Lagi Ya, Laskar. makan dulu. Aku lagi makan dulu, lanjut tuh. Oke. Iya agamanya apa dulu Bang Henry? Iya, agamanya. Aku Assalamualaikum. Agama aku assalamualaikum. Agama apa? Udahlah turunlah. Ya, aku bilang Assalamualaikum lah. Agama apa, Bang? Loh di situ Ya nickname-nya Allah. King of King. Ya Allah ya Robbi, tanya lagi agama apa? Aduh. Ya, kalau nggak mau ditanya ya udah turunlah. Susah amat menyebut agamanya. Mana ada agama assalamualaikum? King of King di situ. Suatu Nickname-nya, kehormatan masa? bagi kita sudah menghadirkan pemateri besar tadi. Makanya dia santai, aku makan dulu. Nah, lanjut aja. Kalian ini kan apa sih? Aku lagi makan. Oh. Dia itu ustadz besar. Dia guru besar itu di Madinah. Makanya kita disepelehin sama dia. Dia guru besar, kita maklumi aja. Lanjut. Oh dia syekh ya. Ayo Laskar, setelah menyimak Laskar, apa yang mau disampaikan? Iya Bang Andi, selamat sore Bang, makasih Bang. Iya saya Apa komentarnya? nyimak tentang penjelasan Bang Juma masuk akal tadi, masih nyimak terus Bang. Masihkah Anda menganggap Yesus Tuhan? Sampai sekarang masih Bang, masih belajar Bang. Makanya Bang Handi yang saya mau tanyakan ini, apakah Yesus Kristus itu sama dengan Nabi Isa yang mereka abang imani Bang? Apakah sama? Kalau Iya, sama, silakan. di mana persamaannya Bang? Izin Bang. Ya, jadi sebenarnya gini. Nabi Isa itu tokoh sentral ketika berbicara mengenai Yesus dan Isa. Bukan Yesus yang tokoh sentral, tapi Isa. Kenapa Isa yang tokoh sentral, yang sebenarnya adalah yang sesungguhnya? Karena satu, ketika Tuhan mengutus sosok Nabi di tengah kaumnya Bani Israel, sudah pasti tidak menggunakan nama orang Yunani, tapi menggunakan nama orang Timur Tengah. Apa itu? Seperti Yishmael di Arab menjadi Ismail, Ishak menjadi Ishak. Ya. Lalu kemudian Yesua menjadi Isa. Jadi sebenarnya yang diceritakan di Bible ini adalah Nabi Isa, tapi dibengkokkan sehingga Al-Quran datang meluruskan kembali. Makanya tadi kalau saudara nyimak, apa yang Tuhan bahasakan kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, Petrus, dan seterusnya. Apa legitimasi Tuhan kepada mereka penulis-penulis ini? Ternyata nggak ada. Tapi Nabi Muhammad legitimasinya jelas. Maka yang sedang dibicarakan ini adalah tokoh bernama Isa atau Yesua. Kenapa berubah menjadi Isaus? Karena itu diceritakan kepada orang-orang Roma dan Yunani yang menjadi penutur bahasa Yunani Koine. Artinya bahwa tokoh yang sedang dibahas buku Kristen ini itu adalah Nabi Isa. Dan jejak sejarah itu tidak bisa dihapus. Begitu juga ketika masuk ke Indonesia Kristen pertama kali, tidak menyebutnya Yesus, tapi Isa Al-Masih. Makanya masih ada berdiri gereja-gereja Isa Al-Masih. Bukan gereja Yesus, tapi Isa. Itu fakta. Jadi yang sedang dibahas itu adalah Nabi Isa. Maka Al-Quran datang sebagai hak jawab terhadap semua ajaran-ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan terdahulu. Maka Al-Quran lah yang menjadi patron. Kenapa kemudian kita selalu berdiskusi Islam Kristen?
Karena Nabi Isa dibengkokkan kisahnya. Nabi Isa kemudian dibengkokkan risalahnya. Dibengkokkan misi kedatangannya. Yang tadinya datang hanya untuk Bani Israel, dibengkokkan untuk seluruh bangsa-bangsa. Yang tadinya untuk datang menyampaikan firman Tuhan, sekarang dibengkokkan datang untuk menyampaikan karangan Lukas, Markus, Matius, Paulus, and the gang. Jadi sesungguhnya Bible itu membahas Nabi Isa, membahas Siti Maryam, yang mereka sebut Maria dan yang mereka sebut Yesus. Yesus itu juga nanti di Indonesia. Setelah mereka ketahuan menggunakan kata Isa Al-Masih, maka mereka menggantinya menjadi Yesus. Nah, begitu saudaraku. Jadi kalau Anda bertanya apakah sama Isa alaihi salam, satu-satunya manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, yang ajarannya dibengkokkan, bukan cuman ajarannya tapi juga namanya dibengkokkan. Makanya apa yang dikatakan, aku tidak mengenal kalian. Itu ucapan beliau. Nah, sedangkan Nabi Isa alaihissalam ketika diceritakan dalam Al-Quranul Karim, ruang lingkup pengajarannya itu hanya tertuju kepada satu kaum saja, yaitu Bani Israel. Dan kedatangannya sebagai pertanda kepada mereka, mukjizat kepada mereka, untuk mengajarkan kepada mereka menuju kepada jalan yang benar. Apa itu? La ilaha illallah Isa Rasulullah. Tidak ada itu Isa itu adalah Allah itu sendiri, itu nggak ada. Tidak ada itu Isa, itu berat bang. Ada nggak Yesus mengaku Bapa? Nggak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan untuk bangsa lain di luar Israel? Nggak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan tentang buku Lukas, buku Markus, buku Matius, buku Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya? Nggak ada. Ada nggak Yesus mengusir kemudian orang-orang yang mendudukkan perkara kepercayaannya di luar ajaran Yesus? Ada. Adakah Nabi Isa di akhir zaman akan turun menjadi hakim bagi mereka? Ada. Adakah Yesus pernah berkata bahwa dia akan menjadi hakim dan penghakimannya itu berdasarkan firman yang diterima dari Tuhannya? Ada. Yohanes 12 nomor 48. Jelas itu. Jadi sebenarnya yang dibahas di gereja-gereja ini itu adalah Nabiku Isa alaihissalam. Nabiku Isa alaihissalam lah yang dibahas gereja-gereja ini. Yang dituliskan oleh penulis Bible ini adalah kisah-kisah Nabiku, Nabi Isa alaihissalam, yang dikisahkan oleh orang-orang yang tidak kita kenal, yang kemudian mereka disebut sebagai pelaku firman. Untung saja pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan kembali mengutus seorang Nabi yang menyampaikan kebenaran, baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga kami umat Islam ini tidak menjadi Kristen, melainkan menjadi ikut Nabi Muhammad untuk meluruskan ajaran Nabi Isa alaihissalam yang dibengkokkan kemudian orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang zalim. Nah itu saudaraku, makanya saya katakan kepada saudaraku ini, rutinitas ritual yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu tidak berkesesuaian dengan rutinitas ritual yang dilakukan oleh Yesus, apatah lagi Nabi Isa. Begitu. Halo. Ya, halo. Pak Nenggolan. Ya. Nenggolan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perbuatan Alkitab itu tidak bisa dibantah dan dipungkiri. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Suruh dulu si Juma yang bacanya. Iya. Aku baca ya. Saya yang baca. Sebagaimana nabi palsu, demikian pula akan ada guru-guru palsu yang menyesatkan, yang memasukkan pengajaran sesat, yang membinasakan, yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian akan mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Itulah si Juma, guru palsu yang sekarang. Saya bantah. Okay? Saya bantah. Jadi, sekarang pertanyaannya muncul. Itu Sabar Ibu. Sama Ibu, dengan sabar, nabi palsu sabar. dengan guru palsu Juma. Ya, Lintir gantian, ayat Alkitab.
Sabar. Sabar Ibu, sabar. Di situ Itulah dikatakan bahwa perbuatan guru palsu. Siapa yang menyangkal penebusan dosa? Guru nggak ada penebusan dosa di situ, nggak ada penebusan dosa. Baca terkait dengan Petrus 2 nomor 2 ini tentang penebus itu, baca Yesaya 63 nomor 9. Bukan penebusan maksudnya yang disalib itu, bukan. Yang dimaksud penebus di situ adalah dia yang mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menebus bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Belajar lagi, jangan kau masukkan pengajaran sesat ke dalam ajaran nabi-nabi. Jadi yang dimaksud 2 Petrus ini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu, di antara Bani Israel, akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pengajaran yang membinasakan itu yang mana? Roma, Galatia, Filipi, Efesus, apalagi Korintus, dan seterusnya. Ini pengajaran-pengajaran palsu yang dimasukkan ke dalam pengajaran Nabi Isa. Pada saat Nabi Isa mengajar, Yesus mengajar, tidak ada buku-buku ajaran-ajaran palsu itu, nggak ada. Nggak ada di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, ibadah minggu itu nggak ada. Belakangan baru dimasukkan. Tidak ada di tengah-tengah Bani Israel, kaumnya Yesus itu makan babi, itu nggak ada. Tidak ada di ajaran Yesus dan Bani Israel itu tidak sunat. Natalan, itu nggak ada. Semua itu dimasukkan oleh pengajar-pengajar palsu masuk ke dalam pengajaran Bani Israel. Mereka menggabungkan pengajaran-pengajaran palsu masuk ke dalam kitabnya Yahudi, sehingga mereka mengatakan ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran palsu. Apa buktinya? Yeremia 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Perjanjian baru nih. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa perjanjian baruku? Yaitu aku akan menaruh firmanku, hukum Torah itu ke dalam batin setiap mereka. Perjanjian baru toh? Tuhan mengatakan perjanjian baru kan? Taurat perjanjian baru kan? Perjanjian baru bagi Israel dan bagi Yehuda. Iya kan? Dalilnya ada kan? Ada, tertulis kan? Tertulis. Wa antum syuhada. Kau menyaksikan itu. Kau menyaksikan itu. Tertulis, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Perjanjian baru. Sekarang muncul pengajar-pengajar palsu mengatakan Taurat yang adalah perjanjian baru itu menjadi perjanjian lama. Itu siapa, Dek? Kristen laknatullah alaih. Itu fakta, itu real. Nabi Muhammad tidak pernah memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam Torah. Nabi Muhammad tidak pernah memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam Injil. Nabi Muhammad dengan Al-Quran berdiri sendiri tanpa mencampur adukkan masuk ke dalam kitab Yahudi. Yang memasukkan ajaran Roma, yang memasukkan ajaran Yunani, yang memasukkan ajaran Vatikan dan seterusnya masuk ke dalam pengajaran para nabi hanya orang-orang Kristen. Dari mana Roma ini? Dari mana Galatia ini? Dari mana Efesus ini? Dari mana buku Lukas ini? Dari mana kitab perjanjian baru ini? Kok bisa masuk ke dalam firman Tuhan punya Yahudi? Siapa yang memasukkan itu? Kok bisa bergabung di kitabnya orang Yahudi? Bukankah di dalam Ulangan 4 dikatakan aturan-aturan, hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang aku berikan kepada Musa kau harus pegang. Jangan kau menambahi, jangan kamu mengurangi. Habis itu datang pengajar palsu, ditambahi buku Roma, ditambahi buku Galatia, ditambahi, habis itu dikurangi. Apa dikurangi? Kolose 2, Efesus 2, semua, Galatia 2, Galatia 5, semua dihapuskan, dikurangi hukum Torah itu, dihapuskan, dikurangi, habis itu ditambahi 13 buku, surat-surat kepompong, entah dari mana asal usulnya. Al-Quran,
apakah memasukkan dirinya ke dalam kitabnya Yahudi? No, sorry lade. Jadi kata Yesus, jangan kau melihat sesumber di saudaramu sendiri. Kau melihat kuman di seberang lautan, tetapi bom-bom masuk keluar, masuk di matamu, kau tidak nampak. Jadi yang memasukkan ajaran palsu ke dalam ajaran Yahudi, ya Kristen, siapa lagi sih? Itu ya teman-teman, silakan. Masih bisa bicara? Masih kuat? Tidak gemetaran? Tidak pingsan? Tidak lunglai? Kitabnya Nabi Musa, kitabnya nabi-nabi Yahudi itu disebut kitab anak. Kok muncul kitab Roma? Nabi palsu dan guru palsu adalah Juma. 2 Petrus 2 1 sampai 3. Bagaimana nabi palsu, demikian pula akan ada guru palsu yang menyesatkan, memasukkan pengajaran sesat dan membinasakan, yang menyangkal penguasa yang telah menebus. Siapa menyangkal? Ya Yesus. Siapa menyangkal penebusan? Juma dan kawan-kawannya. Dibilangnya, ku baca ya. Saya baca ulang-ulang. Saya baca. Yesaya 63. Bahwa saya baca. pada akhir zaman akan tampil pengejek. Ejekan orang-orang dia mengejek Tuhannya sendiri, kita yang dituduh. Nafsumu yang tinggi, merasa paling benar, padahal kau enggak, saya enggak merasa paling benar, tapi kebenaran itu pasti benar. Nabi palsu. Kebenaran itu Nabi pasti palsu benar. itu akan diapain nantinya? Yang hak itu hak, yang batil pasti ke batil. lautan api, yaitu Wahyu 20 baca Juma. Semua itu pengajaran yang sudah, itu pengajaran yang menjadi materi penambahan. Kitab Wahyu itu tidak masuk dalam kategori firman Tuhan, tapi ditambahi. Diri lagi. Ayat Alkitab jelas. Alkitab jelas mengatakan guru palsu dan nabi palsu. Kaulah guru palsunya itu. Ibu boleh terangkan kepada saya sejak kapan? Nggak usah didengarkan. Ibu, kerjanya hanya mengejek dengan hawa nafsunya. Tolong terangkan kepada saya. 2 Petrus 3 jelas Alkitab menubuatkan itu. Sejak kapan kitab Anda itu perjanjian baru disebut Alkitab atau disebut firman Tuhan oleh orang-orang Yahudi? Silakan. Sejak kapan kitab Anda perjanjian baru itu masuk ke sinagoge? Kamu menyangkal penebusan kan? Penebusan yang dimaksud di situ itu menurut hawa nafsunya. Itu baca 2 Petrus 3. Penebusan yang dimaksud di situ adalah Yesaya 63. Akulah yang menjadi penebusmu. 2 Petrus 3 ayat 2 Petrus 1 sampai 3. Nah, biar ku bacakan sekali lagi ya. Dengarkan Juma ya, korek kupingmu. Ya, silakan. Sebagaimana nabi palsu, demikian pula akan ada guru-guru palsu yang menyesatkan, memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan kau Juma, yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian akan mendatangkan kebinasaan kebinasaan bagi dirimu Juma. Teruskanlah itu. Biar saya mau tanya, yang memasukkan pengajaran palsu itu siapa? Iya kan kau masukkan tadi, kau bilang semua Al-Quran tidak dimasukkan ke dalam kitabnya Yahudi. Allah ampun. Sekarang yang memasukkan kitabnya Kristen ke dalam kitabnya Yahudi itu siapa? Tadi memasukkan ajaran-ajaran palsu, bukan? Apa tadi yang kau karang itu? Apa tadi pengejek-ejekanmu sama Mas Juma, sebentar. Netek. Ya. Apa tadi? Sebentar, saya pengejek. Nah, baca 2 Petrus. Itu kitabmu yang mengatakan itu. Bahwa pada Mas Juma sebentar. Biar saya ajarin ibu ini, biar saya kasih paham ibu ini, saya ajarin dia. Jadi bu, begini. Kan? Forges. Ya, saya Kristen. Ya. Jadi begini bu, ya. Saya Kristen. Saya ingatkan sama ibu, kita jangan berkecil hati kalau kitab itu dibilang bukan Alkitab, karena pemahaman kita dengan mereka berbeda gitu.
Coba saudara terangkan kepada saya dari mana Anda. Sebentar, Mas Juma. Langsung aja. Saya mau apain ibu ini dulu supaya dia tenang. Jadi begini, Kalau Anda Bu, mau mengajar di gereja jangan di sini lah. Sebentar. Jadi Kata begini, Alkitab Bu, itu Anda curi dari mana, Bang? Kejadian itu kan cerita, ya kan? Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu bagi mereka, itu bukan kitab, bukan Alkitab, itu bagi mereka. Kata Alkitab aja Anda rampok dari kami kok. Tidak ada kebenaran. Dari lisan kalian itu nggak ada kebenaran. Nah, Bilang. kebenaran udah kan cuma. Tidak ada kebenaran. Dari mulut kalian itu nggak ada kan kebenaran. Jadi jangan dari mulut pelintir kalian lagi. itu tidak ada kebenaran. Jangan pelintir lagi ayat Nih Alkitab itu tajarin. ya. Kamu Saya ajarin. memasukkan pengajaran-pengajaranmu Kalian saya ajarin. Jadi, Kalian saya ajarin. Ibu, yang dimaksud Alkitab itu Alkitab lagi turunkan orang ini. Dia mukanya kayak sudah muka babi adalah- Turunkan cepat. Mampus. Ini bukan gereja, tempat nipu. Ini di depan umat Islam. Makanya baca ya. Dari mana Kristen laknatullah mengambil istilah Alkitab itu? Oh, dari mana? Dari mana? Kalian punya otak kan? Kalian manusia kan? Kalian masih bisa waras enggak? Kau menyebut surat-surat Cuma kalian ya, itu, surat kepompong renungkan. itu dengan sebutan Berubah Alkitab itu kamu. dari mana ilmunya? Jangan suka pelintir. Dari mana ilmunya? Wahai Kristen laknatullah, kau pakai istilah Alkitab itu dari mana kau curi? Hah? Dari mana kau ngambil kata Alkitab itu? Habis itu kalau kamu merasa pelintir, kami yang melintir. Kau yang memelintir surat kabar yang datang dari barat, kau pelintir dengan sebutan Alkitab, bukan saya. Baca ya Juma ya. Baca ya. Nah, udah Ini kalah bukan kamu gereja, baru Ibu. kamu. Jangan suka mengejek. Nah, Ini bukan 2 gereja, Petrus 3:3 Ibu. itu. Yang mengejek 2 itu nabi Petrus palsu. 2 Baca. itu Baca 2 Wahyu Petrus 2 itu berbicara Nah, tentang Kristen, bukan berbicara tentang Islam. Itu berbicara tentang Kristen. Kenapa bisa Bible bercerita tentang Kristen? Karena mereka membuat makar. Kata Quran saya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, jangan suka pelintir, bahas kitabmu, jangan pelintir kitab. Ketika orang-orang ahli Jangan kitab kau membuat pelintir. makar terhadap Nabi Isa, Allah membalas makarnya. Hasil dari makarnya itulah itu. Kalian ingin menipu, tapi kalian menipu diri kalian sendiri. 2 Petrus 2 itu bukan berbicara mengenai Islam, itu berbicara mengenai Kristen. Nih, ku baca sama kalian ya. Baca di bawah di penghujungnya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka orang Kristen ini lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenal tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi Kristen yang keluar dari Kristen, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi Kristen yang keluar dari Kristen adalah anjing. Bertobat ya. Tobat Kristen ya. yang keluar dari Kristen Jangan lagi ikutin nabi adalah palsu anjing, ya. Sama guru adalah palsu anjing ya. yang kembali lagi ke Nah, muntahnya jangan jadi guru palsu dan ya. adalah babi yang mandi kembali ke kubangannya. Jadi Kristen yang tidak murtad dari Kristen apa namanya? Jangan guru palsu ya. Guru yang benar ya Juma ya. Tobat kamu. Jangan Jadi, pelintir lagi ayat Alkitab. Penulis Petrus mengibaratkan Kristen itu sendiri sebagai anjing dan babi. Kristen yang murtad dari ajaran Kristen itu adalah anjing yang kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali di kubangannya. Tapi Kristen yang tidak murtad, tidak kembali kepada jalan-jalan yang tidak sesuai dengan aturan Kristen, itu adalah anjing dan babi yang baik. Tobat kau Juma. Mulut Itu dalil. sama dengan iblis kotor. Yang kotor itu yang makan babi, yang tidak bersunat. Berubah mulut itu. Ya, Apa kata kamu ya. Yesus? Tubuhmu adalah
Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau melemparkan kemudian barang kudus kepada anjing. Jangan Iya, kau melemparkan kamulah anjingnya itu. mutiara kepada Kamu babi. Tuh, yang disebut anjing dan babi itu tadi 2 Petrus 2. Itulah anjing dan babinya. Kok jadi saya pula yang kau bilang? Guru palsu lah itu yang Ya, menyangkal guru palsu penyembuhan. itu disebut di Petrus. Guru palsu itu anjing kembali ke muntahnya, babi kembali mandi di kubangannya. Itu siapa yang memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Pengajarannya yang menyesatkan. Saya ulang, siapa yang Kebinasaan. memasukkan Salah surat-surat satunya palsu Juma, ke dalam kitabnya Rifai, Yahudi? Nora Aritonang. Mereka Saya ulang inilah lagi. guru-guru palsu. Siapa yang memasukkan kitab-kitab palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Ayo, jujur. Kitab itu dinubuatkan buat Siapa yang memasukkan kitab-kitab palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Ayo. Al-Quran tidak pernah dimasukkan ke dalam kitabnya Obat Yahudi. kau ya, tadi kamu baru mengajar kamu guru-guru palsu. Jawab, siapa yang memasukkan buku-buku palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Ayo, Mas Solang. Pengajaran-pengajaran sesatmu tadi. Siapa yang memasukkan surat-surat Paulus ke dalam kitabnya Yahudi? Ayo. Taulah guru palsunya itu. Mas Solang nggak? generasi. 2 Petrus Siapa 3:3. yang memasukkan Taulah pengejek surat itu. Lukas ke dalam kitabnya Yahudi? Terus tanya Ayo. bertobat kau. Tobat ya. Mas Solang generasi. Jangan jadi guru palsu Siapa ya. yang memasukkan Jangan dilemparkan pengajaran kau ke daratan- Markus ke dalam ke lautan kitabnya api. Yahudi? Waduh, 20. Mas Solang generasi. Jadi sudah fakta, ketika Anda membawa data dari kitab saudara sendiri, maka kitab saudara siap pasang badan dan memuntahkan seluruh isinya. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang memasukkan pengajaran-pengajaran di luar Yahudi masuk ke dalam kitabnya Yahudi hanya agama Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, apalagi Islam. Mas Solang generasi. Coba ambil kitabnya Yahudi, ambil, periksa. Terjemahannya aja. Kita periksa kitabnya Yahudi, kitab Tanak, Kejadian dan seterusnya. Di situ ada Yeremia, di situ ada Samuel, di situ ada Yosua, di situ ada Daniel, di situ ada Pohotba. Kita periksa tuh kitab tuh. Itu kitabnya Yahudi kan? Loh. Ini bagian belakangnya ini kitabnya siapa nih? Kok ada nempel? Siapa yang memasukkan ini? Hei, siapa yang memasukkan ini? Ini kok ada Lukas, ada Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi. Ini siapa yang memasukkan ini? Woi, tanggung jawab dulu. Woi, tanggung jawab. Siapa yang memasukkan ini? Kitab-kitab yang baru ini masuk ke dalam kitabnya Yahudi, mencampur adukan dengan ajaran Tuhan ini. Siapa nih? Hei, siapa? Hah? Ada? Itulah jawabannya. Kalianlah kemudian yang disindir oleh kitab Anda sendiri. Maaf teman-teman. Itu fakta, itu real. Saya tidak pernah menemukan perjanjian barunya Yahudi, yaitu kitab Tanak, itu ditempelkan ke dalamnya terjemahan Al-Quran. Itu nggak pernah saya lihat. Dan saya juga tidak pernah menemukan terjemahan kitab Tanak dalam bahasa manapun itu ditempelkan ke dalamnya kitab Veda. Tidak pernah. Yang saya lihat, yang menempel masuk ke dalam kitabnya Yahudi itu adalah kitabnya Kristen. Berarti yang memasukkan kemudian pengajaran-pengajaran palsu ke dalam kitabnya Yahudi itu siapa? Ayo, karena kitabnya Yahudi itu tidak ada kitab Roma, tidak ada Markus, tidak ada Galatia, tidak ada Filipi, tidak ada Lukas, tidak ada Yohanes, tidak ada Matius. Ayo, siapa yang memasukkan kitab-kitab itu ke dalam kitabnya Yahudi? Ya Kristen. Sebagaimana Nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Demikian pula di antara kamu pengikut Yesus akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Mari kita periksa kitab siapa yang menempel masuk ke dalam kitabnya Yahudi yang katanya sesat dan membinasakan.
Oh, kitab Al-Quran. Wah, sorry ya. Wow. Wow. Kita lihat, ternyata saudara-saudara, bukan hanya pengajaran-pengajaran palsu yang dia masukkan ke dalam kitabnya orang Yahudi, melainkan sahabat Andre barakallah, dia juga memasukkan istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam Al-Quran masuk ke dalamnya. Dasar penyesat. Diambil juga kitabnya Islam, diambil juga kitabnya Yahudi, dicampur menjadi satu di dalam. Tadi di awal saya mengatakan, ada nggak Elohim berfirman kepada Lukas? Nggak ada katanya. Ada nggak berfirman kepada Paulus? Nggak ada katanya. Lah, berarti pengajaran-pengajarannya ini dari mana? Bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan tapi dianggap dari Tuhan, itu apa namanya? Asli atau palsu? Palsu. Lalu dimasukkan ke dalam kitabnya Yahudi. Berarti yang menggenapi 2 Petrus 2 ini adalah pendiri-pendiri agama Anda. Begitu, saya kira cukup. Kasihan kalau saya lanjut, nanti banyak yang bubar dan meninggalkan gereja. Mending kita larikan kepada yang lain. Silakan Dinda Dito, lanjut.